Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat balik hukum Coulomb. Untuk mencari gaya Coulomb, simbolnya adalah F dalam satuan Newton, rumusnya adalah K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Dengan F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, K adalah tetapan Coulomb yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q1 adalah muatan pertama dan Q2 adalah besar muatan kedua dalam satuan Coulomb, dan R adalah jarak antar kedua muatan dalam satuan meter. Kita simak bersama-sama soalnya. Tiga muatan titik membentuk posisi segitiga sama sisi seperti pada gambar berikut. Jarak antar ketiga muatan masing-masing 30 cm. Nah, ini kan dikatakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, selain ketiga sisinya sama panjang, sudutnya juga semuanya sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, kita lanjut baca soalnya. Jika besar Q1 sama dengan minus 10 mikrocoulomb. Tanda minus hanya mengindikasikan bahwa muatan pertama adalah muatan negatif seperti pada gambar. Kalau di sini positif berarti dia adalah muatan positif seperti pada gambar. Nah, tanda minus dan plus ini tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan untuk mencari gaya Coulomb. Jadi, tanda minusnya bisa kita abaikan saja untuk melakukan perhitungan. Jadi, diketahuinya juga tidak perlu kita masukkan tandanya. Jadi, kita tulis di sini hanya 10 mikrocoulomb. Kita ubah ke kolom menjadi 10 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2-nya sama dengan besar Q3, yaitu diketahui di sini 4 mikrokolom. Yang kita ubah ke kolom menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Karena 1 mikro sama dengan 10 pangkat minus 6 di sini. Nah, kita lanjut baca. Diketahui K tetapan kolomnya 9 dikali 10 pangkat 9. Maka besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Nah, perlu kita ingat, kalau muatannya sejenis, contoh di sini positif ketemu positif atau negatif ketemu muatan negatif, maka dia akan saling tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda jenis, positif ketemu negatif, maka dia akan tarik-menarik. Agar lebih paham, ditanyakan di sini resultan gaya kolom pada muatan Q1. Kita lihat di sini, untuk resultan gaya kolom ada dua gaya berarti di muatan Q1. Yang pertama, gaya kolom di muatan Q1 yang dipengaruhi oleh muatan Q2. Nah, di sini karena muatan Q1 negatif, muatan Q2 positif, maka di sini gaya di Q1 yang dipengaruhi oleh Q2 akan tarik-menarik. Jadi arahnya akan ke atas. Di sini kita misalkan dengan F12. Nah, kemudian untuk F13, gaya kolom di muatan 1 yang dipengaruhi oleh muatan 3, karena muatan 3 positif, muatan 1 negatif, maka akan tarik-menarik juga di sini untuk F13. Nah, kemudian untuk mencari resultan gaya kolom, berarti di sini kita perlu ingat, misalkan ini resultannya, ini kita simpulkan dengan F1 untuk resultan gaya kolom di Q1, berarti di sini untuk F1 kita gunakan rumus untuk mencari panjang vektor resultan, maka di sini F1 kuadrat rumusnya adalah F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 dikali F12 dikali F13 kemudian dikali dengan cos theta. Dengan theta adalah sudut antar F12 dan F13. Di sini diketahui theta-nya berarti sebesar 60 derajat karena sudutnya antara F12 dan F13 adalah 60 derajat karena segitiga sama sisi. Nah, langsung saja di sini kita cari untuk F12 terlebih dahulu. Untuk F12 maka di sini rumusnya adalah K dikali Q1 dikali Q2 karena kan di sini antara muatan 1 dan muatan 2 dibagi. Nah, kita lihat lagi di sini diketahui jarak antar muatan 1 dan muatan 2 kita misalkan dengan R12 sama dengan jarak muatan 1 dan muatan 3 kita misalkan dengan R13 yaitu sejauh 30 cm yang kita ubah ke meter menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 1 satuannya adalah meter. Berarti di sini dibagi antara jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yaitu R12 kemudian dikuadratkan. Ini rumus untuk mencari gaya kolom. K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, Q1-nya yaitu 10 dikali 10 pangkat minus 6, Q2-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi di sini R12-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 1 kemudian dikuadratkan. Nah, ini kita hitung 9 dikali 10 dikali 4 kita dapat menjadi 360. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau dikali pangkatnya tinggal kita jumlahkan berarti 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 kita dapat pangkatnya menjadi 10 pangkat minus 3. Kemudian 3 kuadrat itu 9 dikali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan itu 10 pangkat minus 2. Nah, ini kita coret di bawah kita dapat 1, di atas kita dapat 40. Maka di sini kita dapat untuk F12 berarti sama dengan 40 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 2. Kalau dibagi pangkatnya tinggal kita kurangi. Berarti minus 3 dikurang minus 2 kita dapat pangkatnya menjadi 10 pangkat minus 1. Atau bisa ditulis di sini 4 Newton. Nah, lanjut untuk mencari F13 di sini. Maka kita lihat F13 rumusnya adalah K dikali Q1 dikali Q3 dibagi dengan R13 dikuadratkan. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya di sini adalah 10 dikali 10 pangkat minus 6
dikali Q3-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi dengan R13-nya diketahui adalah sama dengan R12, yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 1 kemudian dikuadratkan. Nah, kita lihat ini ternyata perhitungannya sama dengan F12, maka bisa kita simpulkan di sini untuk F13 besarnya akan sama dengan F12, yaitu sebesar 4 Newton juga. Nah, untuk melanjutkan kita hapus papannya di sini. Nah, tadi untuk mencari F1, rumusnya adalah F1 kuadrat sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 dikali F12 dikali F13 dikali cos theta. Dengan besar F12 sama dengan besar F13 sama dengan kita misalkan dengan F, yaitu 4 Newton. Maka di sini F1 kuadrat sama dengan F12-nya sama dengan F dikuadratkan, F13-nya juga sama dengan F, ditambah 2 dikali F di sini dikali dengan cos theta. Cos theta yaitu cos 60 derajat. Nah, di sini kita hitung, kita dapat menjadi 2F kuadrat ditambah dengan 2F kuadrat dikali cos theta. Cos 60 derajat sudut istimewa yaitu kita dapat menjadi setengah. Nah, ini tinggal kita coret, maka kita dapat di sini untuk F1 kuadrat berarti sama dengan 3F dikuadratkan. Nah, maka di sini kita dapat untuk F1 kuadrat berarti sama dengan 3 dikali F-nya adalah 4 Newton dikuadratkan, maka kita dapat untuk F1 kuadrat sama dengan 3 dikali 4 kuadrat yaitu 16. 3 dikali 16 kita dapat menjadi 48. Sehingga di sini untuk F1 berarti sama dengan akar dari 48, yaitu satuannya adalah Newton dan terletak di opsi yang delta. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.